Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawala wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Ade Najmuddin Sumantri, SSI, dan adik-adik peserta MPLS yang saya banggakan. Saya Siti Mesaroh sebagai MC atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada adik-adik peserta MPLS yang masih bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dengan materi yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya, yaitu Selayang Pandang SMA Negeri 7 Kota Serang yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Najmuddin Sumantri, SSI. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah luar biasa sekali karena di sini juga pemateri akan menyampaikan tentang profil SMA Negeri 7 Kota Serang. Baik, selanjutnya Bapak pemateri yang terhormat dan juga adik-adik peserta MPLS sekalian, sebelum memulai materi yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut yang meriah untuk Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Ade Najmuddin Sumantri, SSI. Ya, baik. Lanjut. Adik-adik yang saya cintai, sebelum materi mulai saya akan perkenalan dulu pemateri kita. Nama Bapak Ade Najmuddin Sumantri, SSI. Alamat Perumahan Banjarsari Permai B3 20 Cipocok Jaya. Riwayat pendidikan SD Sukamaju Baru 2 Cimanggis, SMP Sanggar Cimanggis, SMP Segar Cimanggis, SMA Negeri 2 Depok, S1 Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman organisasi Sekretaris Rohis SMAN 2 Depok, Kabid Kesma BMJ Fisika, Kabid Kesma Karang Taruna Desa Jati Jajar. Jati Jajar kan Pak? Ya betul. Ini nggak kelihatan apa miring? Lanjut. Aduh saya min Pak. Pembina Farnusa Kota Serang, Coach Cakep Kota Serang. Moto hidup, berikan yang terbaik apa yang kita bisa. Wow, luar biasa kali pemateri kita kali ini ya. Bisa aja. Kita persilahkan kepada Bapak Ade Najmuddin Sumantri, SSI untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada kakak kita yang luar biasa ini, itu Kak Mae ya, yang sudah berusaha memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat ya. Gimana, sehat semua ya? Jadi jangan sampai di masa pandemi PPKM tuh. Singkatannya apa PPKM tuh ya? Pagi-pagi kita makan. Oh, bukan. Bukan itu, Pak. Pokoknya PPKM menang-menang baining umah gitu ya. Iya, betul, Jadi Pak. seperti itu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anakku semuanya bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sehat, bahagia gitu ya. Tidak kekurangan satu apapun. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam lindungannya, senantiasa berusaha untuk selalu istiqomah. Amin. Baik, tadi sudah perkenalan ya, tadi sudah dibacakan oleh Kak Mae ini kaitan dengan pemateri yang luar biasa katanya.
apa biasa di luar ya. Alhamdulillah ya, saya ucapkan selamat datang pada anak-anakku semua dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan dari kegiatan MPLS yang walaupun daring ya, kok saya anggap ya, saya buka ya. Buka aja Pak. Ya boleh. Ya kelihatan kan ya. Baik, dalam MPLS yang sifatnya daring seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anakku semuanya untuk bisa mengenal ya, atau mengetahui lingkungan sekolah yang nanti akan menjadi tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Baik, oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan tentang profil sekolah ya. Jadi suruh mengenalkan SMA 7 seperti apa sih, fasilitasnya apa aja sih, kemudian mengajarnya seperti apa dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Kak Mae. Untuk profil sekolah kita ini ya, sekolah kita berada di daerah pusat provinsi ya. Jadi suatu kebanggaan ya, kita berada di pusat provinsi, pemerintahan Provinsi Banten. Kita sekolah satu-satunya yang terdekat gitu ya, yang paling dekat dengan pusat pemerintahan provinsi. Insya Allah sekolah kita akan diperhatikan. Nah ini yang bisa terlihat, bisa di zoom kali ya. Yang terlihat di depan layar itu ini adalah lobi dari sekolah kita ya. Kita punya moto SMA Negeri 7 Kota Serang, visioner, bertakwa, berkarakter. Nah perlu anak-anakku sekalian ketahui misi dan misinya ya. Nah jadi SMA 7 memiliki visi terwujudnya peserta didik dan warga sekolah yang religius, berprestasi dan berwawasan global. Kemudian misinya bisa kita lihat ada 7 ya. Jadi misi itu adalah bagaimana untuk bisa mencapai visi tersebut ya. Jadi kita ini ada kata-kata religius ya, insyaallah. Yang pertama misinya adalah mewujudkan kehidupan religius yang penuh dengan keimanan ketakwaan. Kemudian yang kedua memadukan sikap dan perbuatan 3 unsur pendidikan ya. Jadi rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena 3 hal ini sangat penting. Kemudian 3 mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman, lengkap ya, sarana dan prasarana. Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan. Kemudian bekerja, berbuat dengan disiplin, peduli dan bertanggung jawab, mengembangkan daya kreatif dan kompetitif, mengajar, kemudian membimbing, melatih, mendidik dan selalu memberikan teladan yang baik. Ya, ini visi dan misi dari sekolah kita SMA Negeri 7 Kota Serang. Kemudian motonya ya, ini selalu digembar-gemborkan apa? Visioner, bertakwa, berkarakter. Nah, biasa kalau di masa offline ya, ketika sedang kegiatan apel atau apapun, nah anak-anak suka diminta ya sambil mengatakan, oh ini kenapa nih? Sinyalnya putus sebenarnya. Baik. Sambil mengatakan apa? Visioner, bertakwa, berkarakter. Sambil tangannya dikepalkan tinju ke atas. Nah, mungkin nanti yang mudah-mudahan pandemi ini akan cepat atau segera berakhir ya, sehingga kita semua bisa merasakan pendidikan yang secara apa ya, bersentuhan, artinya berinteraksi ya. Kalau secara online kan kadang interaksinya dengan robot kita nih ya. Kita punya robot nih namanya ini. Ini HP ini robot kita bisa melakukan apapun dari sini. Ya nanti mungkin ada penjelasan dari Waka Kurikulum Pak Natis kaitan dengan pembelajaran online di SMA 7 seperti apa. Baik, berikutnya SMA 7 punya tujuan sekolahnya adalah ya tujuan sekolah SMA Negeri 7 Kota Serang itu adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri ya. Karena ini penting ya. Kalau kita tidak punya kompetensi, maka kita akan menjadi orang yang tersisihkan ya, baik di dunia kerja maupun di lingkungan apapun. Kalau kita nggak punya kompetensi, maka siapa yang mau memakai kita gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya kompetensi yang bagus, maka pasti kita akan terpakai baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Nah, membentuk peserta didik yang religius dan berakhlak mulia ini sangat penting ya. Kalau ilmu tanpa agama, nah itu akan buta ya. Maka perlu ada istilahnya apa? Seimbang ya, atau tawazun seperti itu. Nah, nanti ini untuk profil gurunya ya, nanti akan ada disampaikan khusus oleh OSIS ya. Nanti tahu kepala sekolah siapa, nanti ada foto masing-masing ya. Nanti akan disampaikan di masing-masing grup atau masing-masing barak. Nah ini ya, guru SMA 7 dan staf ini, ada staf TU juga seperti itu. Nah baik, kegiatan akademik, nah ini kaitan dengan kurikulum.
Ya, untuk kegiatan akademik, jadi untuk tahun ajaran baru ini, untuk kelas kita perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya, untuk kelas 10 nanti ada 5 rombel ya, nanti ada IPA, IPS, kemudian kelas 11 juga sama 5 rombel, kelas 12 juga ada 5 rombel. Jadi totalnya itu ada berapa tuh, Mai? 5, 3, 15 ya? 15. 15 rombel ya. Jadi kalau di kelas 10 IPA-nya 3, IPS-nya 2, kelas 11 juga sama, IPA-nya 3, IPS-nya 2. Ya, hampir sama ya, 32 32 komposisinya. Nah, baik, ini pembelajaran ya. Jadi kalau di SMA 7 Kota Serang ini saya kasih contoh, Bapak kasih contoh ini pembelajaran ketika sebelum terjadinya pandemi ya. Nah, ini ruang kelas kita, pembelajarannya ya artinya secara ininya adalah banyak ya menggunakan media, ada Infocus, ada internet seperti itu. Nah, ini suasana pembelajaran di SMA 7 ya. Seperti ini. Mai mengalami kan ya, Mai ya? Mengalami, Pak. Mengalami ya. Sekarang aja ini belajarnya sambil rebahan terus ya. Iya, Pak, benar. Sambil makan, sambil rebahan. Sekedar saya kasih bocoran ya. Nanti tahun ajaran baru kebijakan sekolah itu kaitan dengan pembelajaran online itu diawali dengan pengkondisian di setiap pembukaan pembelajaran 10 menit itu pakai aplikasi webinar. Jadi nanti anak-anakku semuanya kelas 10, kelas 11, kelas 12 setiap harinya harus standby di depan gadget atau kamera gitu ya. Pakai baju Jadi sekolah, menunjukkan nih, oh bahwa si Randy ada nih di rumah, nih Mai ada di rumah pakai baju sekolah gitu ya. Nah, yang sudah kita nggak pakai webinar agak susah mengontrolnya. Maka kebijakannya dalam satu hari ada 3 mapel. Nah, setiap mapel itu 10 menit minimal ada webinar ya. Guru mapel ngelihat nih anaknya lagi ngapain ya, pakai seragam sekolah dengan baik, dengan lengkap ya. Nah, itu nanti jadi penilaian akhlak dan sikap. Nah, kemudian ini kegiatan praktikum ya. Kita alhamdulillah di SMA 7 Kota Serang itu sudah memiliki laboratorium lengkap, ada fisika, kimia dan biologi. Alat-alatnya semuanya lengkap. Tapi di masa pandemi ini ya sudah setahunan ini ya, prakteknya enggak ya. Paling prakteknya juga di rumah masing-masing ya. Biasanya penugasannya itu bahan-bahannya dikasih tahu, kemudian anak-anak secara mandiri praktek per kelompok dan diupload videonya seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk contoh praktek dari kimia ya. Nah, ini kemudian kegiatannya untuk di SMA 7 kita sudah memiliki laboratorium komputer yang lengkap ya, dengan koneksi internet juga udah, walaupun di Curug tapi kita internetnya sudah luar biasa, dan kita punya lengkap alat-alat untuk laboratorium komputer ya, ada laptop, kemudian ada desktop ya, dan koneksi internet, dan semua ruangannya ber-AC ya, ber-AC ya, bukan berasa. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan literasi atau pembiasaan. Jadi kalau di SMA 7 sebelum pandemi terjadi kita biasakan melakukan literasi. Diawali setiap pembelajaran bisa baca buku ataupun baca cerita. Nah, itu nanti dibuat resume. Kemudian ada juga kegiatannya adalah sholat duha ya. Sholat duha, Pak. Sholat duha ya, berjamaah, artinya dikumpulkan di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan murjaah atau tasmi Quran ya, hafalan. Juz 30 ya, bukan 30 juz nih. Maya udah sampai juz berapa? Juz 30. Juz 30. Berapa juz lagi? Ya udah selesai juz 30 ya. Baik, ini salah satu kegiatan pembiasaan ya, ada sholat duha berjamaah ditambah dengan kegiatan hafalan juz 30 ya. Nah, ini kegiatan apa nih? Kalau dalam waktu awal masuk, nah biasa disambut oleh Bapak Ibu Dewan Guru seperti itu. Kemudian ada kegiatan bersih-bersih diagendakan dalam 1 bulan. Biasa diagendakan di Jumat bersih seperti itu ya. Biasanya kalau bersih-bersih paling seneng ya anak-anak tuh ya, Mai ya. Iya, benar. Senang nggak belajar. Senang nggak belajar. Ini kegiatannya. Nah, sarana prasarana ya. Tadi sudah saya jelaskan, lab IPA sudah lengkap, ada fisika, kimia, biologi, alat-alatnya juga sudah lengkap. Kemudian ada lab TIK ya, lab TIK. Di lab TIK ini kita sudah biasa mengikuti kegiatan UNBK ya. Kemudian beberapa pernah kita juga ditumpangi oleh SMP yang mau ikut kegiatan UNBK. Kemudian yang sekarang akan berlangsung kegiatannya bukan UNBK ya, namanya AKM ya. Nah, kegiatan AKM juga sama, mirip-mirip, intinya tentang asesmen ya. Nah,
Ini ada lab bahasa, jadi lab bahasanya berbasis komputer juga. Bisa dilihat ya, ada lab bahasa. Ini bisa kelihatan nggak ini ya? Kelihatan ya mudah-mudahan. Nah baik, untuk sarana seperti itu. Nah ini ruang kepala sekolahnya. Kemudian ruang guru ya, harus ada ruang guru ya, bukan aplikasi ini. Kemudian kesenian. Nah jadi di SMA 7 Kota Serang, insya Allah untuk kesenian tuh sangat lengkap ya. Jadi nanti di akhir kegiatan MPLS ketika masing-masing organisasi sudah menjelaskan apa ya, organisasinya masing-masing ya, baik ada nanti ada Rohis ya, kemudian ada OSIS, ada Paskibra ya, ada ekskul seni. Nah itu nanti teman-teman anak-anakku semuanya nanti diminta untuk memilih ya, maksimal 2 ya. Iya, dua ekskul gitu, nggak boleh lebih, nanti jadi ini repot ya belajarnya. Nah ini kesenian alhamdulillah kita sudah punya alat nih, bisa kelihatan ada angklung, ada marawis ya, kemudian ada organ tunggal, ada gitar ya, jadi ada seni teater juga ya. Yang baru didapat sekarang itu alatnya marching band. Ini bagi anak-anak yang di sekolahnya dulu pernah ikut kegiatan ekskul marching band. Nah ini insya Allah di SMA 7 alat-alatnya lengkap gitu ya, seperti itu. Nah ini masjid bang kita nih ya, jadi alhamdulillah SMA 7 Kota Serang secara sarana ibadah sudah dilengkapi ya, masjidnya alhamdulillah sangat luas, kapasitasnya bisa 500 lebih ya. Kalau untuk kegiatan sholat Jumat itu sudah diadakan di sekolah ya, karena kalau di luar biasanya anak-anaknya suka kabur ya. Gitu ya. Tapi insya Allah di masjid ini alhamdulillah dipakai untuk kegiatan PHBI ya, kegiatan-kegiatan pembinaan. Nah ini masjidnya luas ya, insya Allah nyaman seperti itu. Lanjut nih ruang kelasnya, ini sudah lama ya kelas ini pada kosong semua ketika pandemi tidak terisi, tapi insya Allah masih terawat ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau emang tatap muka terbatas itu berjalan, atau dalam kondisi online kadang kita bikin polanya ada tatap muka juga tapi terbatas. Misalkan untuk hari ini tatap muka khusus kelas 10 IPA 1 gitu ya. Iya. Jadi biar nggak bosan gitu di rumah kan, kalau di rumah kan gitu-gitu aja ya. Maka main ke sekolah dengan kondisi protokolnya dijaga seperti itu. Ini ruang kelasnya. Ini perpustakaannya kita sudah lengkap dengan perpustakaan. Insya Allah untuk buku-buku peminatan ya itu sudah disiapkan. Mudah-mudahan itu bisa mencukupi ya untuk keperluan sumber belajar. Tapi kalau sekarang mah sumber belajar digital sangat banyak ya. Jadi iya, betul, kalau anak milenial saya yakin secara intuisi ataupun secara kemampuannya dia bisa kemana-mana gitu ya. Jadi butuh sumber ini, tinggal klik di Mbah Google muncul ya. Dapat soal ini, diketik soalnya muncul jawabannya. Kadang seperti itu. Google, Pak. Nah ini perpustakaan. Nah toiletnya, alhamdulillah nih toiletnya sudah hasil penelitian kita ya. Jadi harus pakai pintu baja ini. Karena kalau nggak pakai pintu dari besi ini kayaknya biasanya cepat rusak ya. Karena jumlah sekian ratus siswa keluar masuk. Nah seperti itu. Insya Allah sarananya lengkap, toilet bersih, dan untuk setiap kelas per koridor sudah ada. Ini ada berapa nih? 1. Nah ini yang WC laki-laki ada 3 ya. WC yang perempuan banyak ya? Ada 3. Nanti ketika offline pasti bisa lihat seperti itu. Oke baik. Nah ruang eskul sudah lengkap ya. Yang sementara ada, yang paling luas ruang eskulnya adalah apa? Apa kemarin? OSIS. Rohis. Oh iya, Rohis ya. Rohis itu di masjid, ruangnya di masjid ya. Jadi sangat luas sekali. Nah ini kalau yang berendeng ini ada Pramuka ya, ada Paskibra, ada OSIS ya, ada PMR. Nah ini satu kontrakan ini. Tapi kalau Rohis beda sendiri ya. Kalau ruang seni ada sendiri ya. Kalau ruang Rohis apalagi? Bahasanya mah dapatnya di masjid gitu ya. Nah ini ruang ekskulnya. Nah kegiatan-kegiatan guru ya, rapat dinas, pembinaan oleh kepala sekolah. Ya, kemudian ada kegiatan pertemuan dengan wali murid atau orang tua. Nah, kelas 10 alhamdulillah ya sudah ya. Waktu hari Kamis Jumat tanggal 8 tanggal 8 itu diadakan pertemuan wali murid ya, alhamdulillah sudah disepakati. Intinya pembelajaran daring harus pakai seragam. Nah, itu juga berlaku kelas 11, 12
Nanti dipakai di setiap mapel yang hari itu berlangsung maksimal 10 menit lah. Kalau lama-lama takut kuotanya habis gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kegiatan siswaan ya. Jadi ini sebenarnya foto yang berapa tahun yang lalu, karena setahun belakang ini kita nggak ada kegiatan sama sekali ya. Karena pandemi, lockdown semua ditiarap. Nah, ini Rohis OSIS angkatan Kapatwa ini 2 tahun sebelumnya ya. Iya betul. Iya. Zamannya Heru kan daring ya. Daring. Nah, ini jam 2 tahun sebelumnya kegiatannya bisa berlangsung offline. Ini kegiatannya ya paskibra, seragamnya sudah lengkap, siapkan dari sekolah. Ini kegiatan PMR, alhamdulillah kita pernah menjuarai sampai tingkat provinsi ya, menjuarai banyak lah. Nah, ini kegiatan pramuka juga sama, banyak menjuarai kegiatan-kegiatan atau event-event kuarcap ya, sampai ada yang nasional juga. Itu ikut kepak ya, kegiatan kemah itu ya. Dan itulah keuntungannya ketika sekolah kita berada di dekat dengan provinsi, menjadi sekolah yang diperhatikan gitu ya oleh dinas provinsi. Nah, ini Rohis. Kalau sekarang masjidnya ini sudah di plafon dengan plafon PVC ya, sudah ditutup, dah lebih rapi. Biasanya kalau kita sebelum era pandemi itu ngadain apa tuh Mai Rohis? Pawai ya? Pawai apa? Apa tuh? Udah lupa lagi dia. Aduh Pak. Pawai Muharram ya, Iya, pawai menyambut Ramadan gitu ya. Insya Allah ini salah satu bentuk kegiatan Rohis. Itu ada bakti sosial ya, membagikan paket sembako seperti itu. Insya Allah di SMA 7 dengan salah satu visinya adalah religius, kita berusaha memberikan pemahaman ke peserta didik ya, bagaimana religius seperti itu. Di sini gimana? Yang dirasakan Maya apa? Religius sholatnya berjamaah Iya, gitu ya. betul sekali, Kemudian Pak. dituntut punya Kayak- hafalan juz 30, tapi Iya. nggak dipaksakan sih ya. Enggak. Berharap itu tadi selesai dari SMA 7 juz 30-nya bisa selesai. Ada kurban Apalagi? juga kan Pak? Ya, kurban. Ya. Insya Allah kita setiap tahun mengadakan kurban. Dalam kondisi pandemi, PPKM, tetap kita mengadakan kurban, tapi kondisi terbatas, tidak mengundang warga. Langsung kita bagikan ya. Nanti ini anak Rohis sama OSIS ya, disiapkan yang cowoknya aja lah. Oh, cowoknya aja Pak. Tapi perlu ada juga tim media ya, biar bisa diliput live buat adik-adik di kelas 10 biar tahu gitu. Bisa pakai IG atau apa, nanti bisa di-share ya. Iya, Biar tahu boleh, SMA 7 tahun ini insya Allah motong 1 ekor sapi ya. Insya Allah nanti manfaat buat warga sekitar Limpar dan sekitarnya. Nah, kemudian kegiatan seni-seni juga kita banyak dipakai, salah satu paduan suara kita ya. Paduan suara pernah beberapa kali diundang untuk kegiatan-kegiatan provinsi ya. Kemudian ini kegiatan apa tuh? Kalau di kelas 12 ya, ujian seni budaya ini ya, salah satunya ini contohnya. Ujian praktek Ujian seni praktek budaya. seni budaya, betul ya. Nah, ini banyaklah kegiatan-kegiatan positif dari seni ya. Nah, itulah sekilas ya, atau profil SMA Negeri 7 Kota Serang, yang mana pada kondisi sekarang online ya, kita agak kesulitan mengikuti kegiatan yang harus jaga kerumunan, itu agak sulit ya. Makanya di online ini, contohnya aja kemarin kegiatan apa tuh, Olimpiade ya. Mai ikut nggak kemarin Olimpiade? Enggak masuk Pak saya. Nggak masuk ya. Alhamdulillah kemarin itu ada kakak kelas kalian itu yang lanjut ke tingkat provinsi ya. Iya. Jadi ada mata pelajaran Dari biologi, biologi. mata pelajaran astronomi ya. 2 orang dari biologi, 1 orang dari astronomi. Ya, profil SMA 7 seperti itu. Satu lagi saya sampaikan, untuk SMA 7 alhamdulillah melalui program yang kita jalankan kaitannya dengan bagaimana bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, Mae. Iya Pak. Untuk tahun ini yang ikut atau lolos masuk perguruan tinggi negeri itu ada sekitar 25 ya, 25 orang. siswa. Oh, siswa. Jadi nambah lagi nih, yang kemarin ada jalur terakhir nih, jalur SNMPTN Barat. Iya. 3 orang siswa kita lulus. Jadi tadinya 22, sekarang jumlahnya menjadi 25. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau misalkan anak-anakku semuanya nih nanti mau melanjutkan ke polisi, tentara, insya Allah nanti di sekolah kita ada pembinaan khusus ya. Terbukti ini anak-anak yang bisa lanjut ke perguruan tinggi yaitu mengikuti pembinaan yang diarahkan oleh sekolah.
Sehingga iya betul Pak. lulus masuk PTN, kemudian beberapa juga dapat KIP kuliah, jadi kuliahnya gratis, dapat uang saku. Nah gitu. Caranya gimana Pak? Caranya ya pokoknya stay tune terus di SMA 7 ya. Jadi kalau sekarang memang punya cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka yang pertama berusaha menjadi anak yang secara prestasi akademiknya baik, secara sikap, terutama sikap dan anaknya baik ya. Insya Allah kalau memang itu dinyatakan eligible ataupun pantas untuk melanjutkan, nah maka kita akan lakukan pembinaan. Mungkin itu ya kurang lebihnya gambaran SMA 7 Kota Serang. Ini mudah-mudahan dengan pengenalan profil sekolah ini ya bagi anak-anakku semuanya yang baru bergabung atau baru masuk SMA 7 bisa lebih tertarik lagi, lebih yakin oh ternyata emang tempat saya adalah di SMA 7. Jadi Allah mentakdirkan saya di SMA 7 karena memang saya nanti ingin menjadi orang-orang yang hebat dan dilatih, dibimbing di sekolah ini. Mungkin gambarannya seperti itu ya, kaitan dengan profil ataupun gambaran sekolah kita. Sedikit saya tambahkan untuk tata tertib yang ada di sekolah kita di era pandemi ini ya menyesuaikan ya. Yang pertama yang jelas di sekolah ini nanti setiap wali kelas nanti akan ada pembinaan rutin ya, setiap minggu sekali. Nah sekarang kita coba beda dengan tahun sebelumnya, jadi pembinaan itu sekarang pakai webinar ya, jadi biar kelihatan. Nah si Mae kelihatan tuh ya, jadi jangan sampai kalau pembinaan atau apa diadakan ke sekolah nggak datang gitu ya, alasannya macam-macam lah. Nah sekarang coba secara online juga menggunakan webinar ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa tergambarkan SMA Negeri 7 Kota Serang seperti ini adanya. Insya Allah fasilitasnya sudah lengkap, masjidnya sudah ada, lab komputer sudah ada, lab praktek IPA-nya sudah ada, seperti itu. Lengkap. Itu mungkin Kak Mae ada yang mau ditambahkan dari saya, mungkin itu. Terima kasih. Ya cukup lah Pak. Menurut saya SMA 7 ini saya juga nggak nyesel kok datang ke sini Pak. Iya dong. Pokoknya lengkap, fasilitasnya lengkap. Ya, ini kalau Kak Mae sekarang berada di jenjang kelas apa? 12 ya? Kelas 12 Pak. Kelas 12. Ikut ekskul apa Kak Mae? Ekskul pramuka. Pramuka. Iya. Pramuka sama apa? Pramuka sama kesenian. Kesenian ya. Ya. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini ya, kaitan dengan materi yang pertama yaitu profil sekolah kita itu SMA Negeri 7 Kota Serang. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya semakin terjelaskan ya. Mungkin nanti di barak kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ya disampaikan di barak ya. Seperti itu. Nanti bisa dijawab langsung secara online juga. Terima kasih mungkin dari saya. Cukup atau ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Cukup ya. Itu ya anak-anakku semuanya, mudah-mudahan sekali lagi selamat datang di SMA Negeri 7 Kota Serang. Dalam kondisi pandemi semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemudian nanti ikuti kegiatan ini sampai tuntas biar jelas paham. Nanti akan dibahas pembelajaran di SMA 7 seperti apa. Terus nanti juga ada secara materi penguatan karakter ya. Nanti ya insya Allah menarik, makanya jangan sampai tidak menyimak kegiatan atau rangkaian MPLS ini. Terima kasih, itu saya mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bapak Ade Najmuddin Sumantri SSI. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.